Perkenalkan, nama saya Muhammad Kondres Ramadan dengan NIM 2025 420 14 dari jurusan Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi turunan dan gradien dua variabel dari matematika optimasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori turunan dan gradien fungsi dua variabel. Oke, apa sih turunan dan gradien fungsi dua variabel itu? Nah, turunan dan gradien fungsi dua variabel itu adalah turunan parsial atau turunan fungsi terhadap suatu variabel, sementara variabel lain dianggap konstan. Untuk fungsi dua variabel, f(x, y), turunan parsial dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk dari turunannya. Seperti ini. df dx df dy. Selanjutnya adalah gradien. Gradien itu adalah vektor turunan parsial. Bisa kita lihat juga bentuk dari gradien ini. fxy sama dengan df dx df dy. Oke. Selanjutnya kita melihat contoh kasus penerapan gradien di bidang industri. Pertama adalah optimasi produksi atau biasa kita sebut sebagai production optimization. Nah, production optimization ini kita bisa lihat contohnya nih. Sebuah pabrik ingin menentukan kombinasi jumlah produk A dan B yang memaksimalkan keuntungan. Jadi kita akan mencari bagaimana sih memaksimalkan keuntungan dari produk A dan B. Di sini kita bisa lihat bentuk fungsi keuntungannya. Nih, kita bisa lihat bentuk fungsi keuntungannya di sini. Ini bentuk fungsi keuntungannya. Bisa kita lihat. Bentuk fungsi keuntungannya adalah fxy sama dengan 40x plus 30y min x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di mana x dan y ini adalah jumlah produk A dan B. Jadi x itu adalah jumlah produk A dan y itu bisa adalah jumlah produk B. Nah, gradien dari fxy menunjukkan arah peningkatan keuntungan paling cepat. Nah, jika hasilnya F sama dengan 20/10, maka arah terbaik adalah menambah produksi A dan B secara proporsional. Oke. Selanjutnya ada desain proses produksi atau proses design optimization. Dalam proses ini kecepatan reaksi tergantung pada suhu X dan tekanan yaitu Y. Nah, bisa kita lihat di sini ada fxy sama dengan kx kuadrat y plus 3xy kuadrat. Nah, gradiennya menunjukkan arah kombinasi perubahan suhu dan tekanan yang mempercepat reaksi paling efisiennya. Ketiga ada analisis biaya produksi atau bisa kita sebut juga cost function gradient. Biaya total tergantung pada tenaga kerja X dan bahan baku Y. Jadi biaya totalnya ini tergantung pada tenaga kerjanya yaitu X dan bahan bakunya itu Y. Kita bisa lihat di sini bentuknya nih. CXY sama dengan 2x kuadrat plus 3y kuadrat plus xy. Dan di sini juga kita bisa lihat gradiennya 4x plus y sama 6y plus x menunjukkan arah kenaikan biaya paling cepat. Dengan mengetahui ini, manajer bisa menyesuaikan kondisi input untuk menekan biaya. Selanjutnya ada machine learning industry. Nah, dalam sistem predictivitas maintenance, model AI dilatih untuk memprediksi tingkat kerusakan mesin berdasarkan suhu X dan getaran suhu Y. Nah, gradien menunjukkan arah perubahan data yang paling mempengaruhi kerusakan. Misalnya, peningkatan suhu lebih berpengaruh dibanding getaran. Selanjutnya kita bisa lihat nomor 5. Yang kelima ada rantai pasok
atau bisa kita sebut juga supply chain optimization. Nah, bisa kita lihat nih, biaya distribusi tergantung pada jarak X dan volume pengiriman Y. Jadi biaya distribusinya itu tergantung pada jaraknya, atau kita asumsikan sebagai X, dan volume pengirimannya kita asumsikan menjadi Y. Kita bisa lihat bentuknya di sini, fxy sama dengan 0,5x kuadrat plus 0,3 y kuadrat. Nah, gradien ini menunjukkan arah peningkatan biaya tercepat. Digunakan dalam algoritma optimasi untuk mencari rute distribusi paling efisien. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari rute distribusi paling efisien. Oke. Pertama nih, ada contohnya nih. Contoh 1 nih. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang A dan B. Fungsi keuntungannya dinyatakan sebagai fxy sama dengan 8x kuadrat y plus 6xy kuadrat, dengan x jumlah produk A unit dan y jumlah produk B unit. Tentukan gradien fxy, hitung gradien di titik xy-nya sama dengan 1,3. Jelaskan maknanya dalam konteks industri. Oke. Pertama, ini ada sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang A dan barang B dengan fungsi keuntungan di sini. Nah, kemudian kita harus menentukan gradiennya, lalu hitung gradien di titik 1,3 dan jelaskan maknanya dalam konteks industri. Oke. Pertama nih, kita cari turunannya dulu nih. Pertama kita cari turunan df/dx-nya. Karena yang dicari adalah df/dx-nya, artinya kita cari x-nya dulu, kita turunin x-nya dulu. Nah, hasilnya menjadi 16xy plus 6y. Kok bisa sih? Nah, caranya itu adalah dikarenakan sini x-nya 8x kuadrat y. Nah, makanya kita kerjakan dulu nih. 8 dikali 2 dikurang 1, hasilnya adalah 16xy plus 6y kuadrat. Kenapa y-nya kita tidak kerjakan? Karena kita cari hanya x-nya saja. Baru kita cari y-nya. df dy sama dengan 8x kuadrat plus 12xy. Caranya kurang lebih sama seperti yang tadi. Di sini kita hanya fokus mengerjakan yang y-nya saja. Yang ini. Oke. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Seperti yang di sini. Oke. Tinggal kita masukkan gradiennya. Nih, kita tinggal masukkan saja hasil df/dx dan df/dy-nya ke dalam gradien. Nih, kita masukkan. Oke. Setelah kita masukkan, terdapatlah seperti ini. fxy sama dengan 16xy plus 6y kuadrat, 8x kuadrat plus 12xy. Oke. Selanjutnya kita hitung gradien di titik 1,3. Oke. Karena kita mau menghitung gradien di titik 1,3, maka karena masih posisi awal gradien masih ada xy-nya, kita harus memasukkan angkanya nih. Itu gradien di titik 1,3 harus kita masukkan. Setelah kita masukkan 1,3-nya ke dalam gradien, akan terbentuk seperti ini. Oke. Tinggal kita jumlahkan saja. 16 dikali 1 hasilnya adalah 16, dan kemudian kita kali 3 hasilnya adalah 48. Kemudian 6 dikali 3 akar 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 adalah 9, dan 6 dikali 9 hasilnya 54, 8 1 akar pangkat 2. Kita jumlahkan, hasilnya tetap 8. Kemudian kita jumlahkan lagi 12 dikali 1 dikali 3, hasilnya 36. Seperti yang ada di sini. Lanjut kita jumlahkan lagi, 48 tambah 54 hasilnya 102, dan
8 plus 36 hasilnya adalah 44. Oke. Selanjutnya, konsep industrinya. Bisa kita lihat di sini, konsep industrinya adalah, kita lihat dari hasil ini menunjukkan laju perubahan keuntungan pada titik 1,3 sebesar produk A meningkat keuntungan sebanyak 102 unit dan produk B meningkat keuntungan sebanyak 44 unit. Nih, baiklah. Jadi kurang lebih begitu bentuk dari materi turunan dan gradien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya tentang penjelasan turunan dan gradien dua variabel. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.